Mungkin nggih Pak nggih. Nggih kegiatan. Bapak pun saja kalau masih posisi sekedap. Bapak dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang berbahagia, seperti biasa, ini untuk tentang kewajiban laporan kepada BPJS, kita harus melakukan sosialisasi, ya. Jadi minimal 30 sampai 45 menit ke depan ini saya harus menyampaikan sesuatu demi penjenengan. Jadi Bapak Ibu, sampun di dahar, sampun ya. Jadi pada kesempatan ini, Bapak sesuai dengan tugas yang diberikan pada saya, kita tadi mulai jam 9:40. Sampai mau di? Kemudian nanti waktunya penuh ya. Nanti mulai Bapak Ibu ada yang mau tanyakan, ya. Kita santai, kita pegang, kita vaksin. Jadi pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang faktor risiko diabetes mellitus dan pencegahannya. Ini yang ditugaskan kepada saya untuk Bapak Ibu. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke faktor risiko dan pencegahannya, Bapak Ibu mestinya sebenarnya sudah hafal semua ya, karena sejak pertama dulu sampai sekarang kan sudah pertemuan berkali-kali, sudah puluhan kali, belasan kali ya, kenapa tidak apa-apa kita mereview, mengulangi, nanti kalau ada yang lupa ya kita ingatkan bersama-sama. Ya, yang pertama, mungkin selamat datang untuk sing baru ikut bergabung ya, Mas Dimas. Nanti kita bisa share bersama-sama. Jadi Mas Dimas ini umurnya berapa nih sekarang ya? 9. Kita 9 ya. 9. Jadi penyakit gula itu bukan hanya penyakitnya orang tua, penyakitnya orang muda juga. Bahkan sekarang memang kecenderungannya sekarang itu sudah semakin usianya semakin muda yang terkena gula. Bahkan yang belasan tahun itu sudah ada. Ya. Nah, kecuali bagi yang bulan ke-1 ya, gula pada anak-anak itu memang ada tersendiri. Ya. Makanya kita di dalam medis ini ada bagi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2.
yang dicerita oleh yang sepuh-sepuh itu biasanya memang kebanyakan diabetes tipe 2 atau yang di 8 ya ternyata. Nah, diabetes ya, diabetes mellitus atau nanti disingkat diabetes itu aja atau DM gitu ya. Itu merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Nah, itu makanya sering disebut kena penyakit gula. Nah, karena memang kadar gula di dalam darah itu tinggi melebihi dari ambang batas yang normal. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam tubuh kita ini itu sel-selnya kan memang memerlukan energi ya. Energi memang dari gula ya, dari glukosa yang energi nanti yang siap pakai ya, energi ATP ya, itu yang nanti memang siap pakai. Namun demikian jumlah yang dibutuhkan itu juga ada batasnya. Yang sering itu masalah dikiranya wah ben awake seger kuat lalu setiap kali minum manis biru tenaga. Nah, itu kan biru. Kadang-kadang bapak-bapak yang di sawah itu biasanya sanggunya sak teko itu teh manis. Nah, itu kan gitu Pak. Tinggi kuatan Pak, ini kan nyambut gawe ini abot, jadi ya harus minumnya gula. Inaskol itu sak teko biasa nih, gitu. Nah, ini yang kemudian memicu terjadinya peningkatan gula darah. Nah, gula darah yang normal ya, Ibu semuanya itu hanya batasi sampai dengan ya sesudah makan itu sekitar 120 saja, dari 90 sampai 110 atau 120 ya. Kalau pas puasa itu akan lebih rendah lagi ya, 80 ya sampai 100 itu setelah puasa ya. Kalau 90 itu puasa ketika boten dahar ya, kurang lebih 6 sampai 8 jam. Nah, pengaruhnya apa ketika gula di dalam darah kemudian terlalu tinggi? Nah, ini justru mengganggu proses penyerapan atau hamparan dari oksigen, karena tubuh itu atau sel-sel itu kebutuhannya bukan hanya gula saja, tetapi juga perlu udara atau perlu oksigen. Makanya di dalam darah itu isinya macam-macam. Ya. Ada di samping cairan darah, ya, kemudian ada kadar-kadar, ya, macam-macam, ada enzim, ada hormon, ada ya, kemudian ada gula harus sekian, hemoglobinnya harus sekian, kemudian ada oksigennya ya harus sekian. Jadi di dalam darah itu ada bermacam-macam isinya ya. Dokter mengenai kalau tadi Bapak Ibu belum ini, silakan teman-teman. Teman-teman di proses siap dokter, saya sampaikan monggo. Jadi di dalam darah itu kalau diurai satu persatu itu isinya ada banyak sekali, ya. Ada banyak sekali. Nah, di antara tadi itu oksigen dan gula darah. Nah, gula itu dipakai untuk energi, ya, kemudian oksigen dipakai untuk oksidasi atau pembakaran tubuh agar bisa terbakar, maka diperlukan oksigen. Ya.
Jadi oksigen ini sangat diperlukan dan jauh lebih penting gitu ya untuk oksigen itu, karena penjenengan tanpa oksigen dalam waktu 1 menit sudah tidak bisa kembali hidup. Nah, gitu. Jadi paling orang itu tidak bisa ada oksigen cuma 30 menit saja sudah 30 detik, bukan menit ya, 30 detik itu sudah tempat ya. Coba jangan nahan itu, nahan kalau tidak bernafas itu ditutup hidungnya, tutup mulutnya, nggak bernafas itu mungkin 30 detik sudah pemborosan gitu ya. Nah, 40 detik nanti sudah biru semua. Terus ini kok, jadi kita harus tahu bahwa di dalam darah ini ada aturan-aturannya, ya. Ada jumlah takaran yang diizinkan, jumlah garamnya ada berapa, ya, jumlah gulanya, ya, jumlah oksigennya, jumlah dalam darah yang masih diizinkan, itu jumlah amoniaknya, jumlah poliumnya, itu ada kadar-kadar yang hanya diizinkan dalam jumlah tertentu. Apabila kelebihan itu berakibat kurang baik, bahkan bisa berakibat kematian. Ya, itu. Contohnya kalau misalnya di dalam darah itu ada terlalu banyak CO2-nya, itu juga bisa mengakibatkan kematian. Contohnya misalnya pada waktu ada orang yang di dalam mobil, pernah dengar di dalam mobil pakai AC, ternyata AC ini bocor, ya, sehingga asap knalpot itu bisa masuk ke dalam mobil. Nah, itu secara tidak sadar menghirup karena terlalu banyak kadar CO-nya, ya, CO2. Nah, itu jadi lemes itu kadang-kadang tidak sadar dulu ya, tidak sadar kemudian meninggal karena memang itu pelan-pelan, kemudian ngantuk gitu. Jadi tidak tahu pikirannya ngantuknya karena di dalam mobil enak, hasilnya adem ya dulu, tapi ternyata karena keracunan. Itu kan banyak ya yang seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa di dalam darah itu mengandung bahan-bahan yang jumlahnya banyak sekali jenisnya, kompleks sekali, tetapi dalam takaran tertentu yang diizinkan atau menjadikan sehat buat tubuh. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita perlu menjaga bagaimana agar yang ada di dalam darah kita itu normal. Contohnya ya, misalnya insulin itu dibutuhkan nggak di dalam tubuh? Dibutuhkan, karena dipakai untuk mengendalikan gula. Sehingga ketika gulanya terlalu tinggi, insulinnya dirangsang untuk diproduksi lebih banyak. Tapi kalau terlalu banyak insulin, apakah bagus? Tidak. Kalau terlalu banyak insulin pun itu juga sangat berbahaya, karena juga bisa menyebabkan kematian kalau terlalu banyak insulin. Nah, itu. Untuk itu, maka di beberapa negara itu hukuman mati itu salah satunya dengan disuntik insulin. Suntik insulin, lalu gula darahnya jadi rendah sekali dan itu meninggal dengan tidak merasakan sakit. Nah, kalau zaman dulu, zaman yang lama sekali, kalau kita melihat film-film zaman dulu, kalau hukuman mati itu kan ada yang digantung, ada yang potong lehernya, ya. Bahkan ini sekarang kalau di Arab itu hukuman matinya masih dipotong, ya itu. Ya. Dulu di Perancis juga dipotong, akhirnya paling guillotine itu sampai terkenal sampai sekarang. Kalau yang sekarang masih itu dianak. Tapi di negara-negara tertentu, negara-negara yang lebih maju sekarang hukuman mati itu ya